Shalom. Haleluya. Nah, adik-adik kita akan menyembah Tuhan, memuji Tuhan. Kita katakan sama Tuhan, Allah baik, Yesus baik. Kau. Bersama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami bersyukur buat pagi hari ini. Kami adik-adik anak-anak sekolah minggu bersama-sama beribadah kepada Tuhan. Kami percaya Tuhan menyertai setiap kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik kita akan bersukacita memuji Tuhan. Kita katakan kepada Tuhan, orang bijak. Bijak mendirikan rumahnya, orang bijak mendirikan rumahnya, orang bijak mendirikan rumahnya di atas batu karang. Hujan turun lalu banjir naiklah, hujan turun lalu banjir naiklah. Hujan turun lalu banjir naiklah, rumahnya tetap kokoh. Orang bodoh, orang bodoh mendirikan rumahnya, orang bodoh mendirikan rumahnya, orang bodoh mendirikan rumahnya di atas pasir laut. Hujan turun, hujan turun lalu banjir naiklah, hujan turun lalu banjir naiklah, hujan turun lalu banjir naiklah, robohlah rumah itu. Nah, adik-adik kita akan memuji Tuhan lagi bahwa Daud mengalahkan Goliat. Dia datang dengan membawa pedang, kau datang puji nama Tuhan. Diambilnya sebab batu di rumahnya, Goliat mati, puji nama Tuhan. Goliat datang, Goliat datang dengan membawa pedang, kau datang puji nama Tuhan. Diambilnya sebab batu di umatnya, kau Goliat mati, puji nama Tuhan.
Nah, adik-adik kita sudah memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Kini saatnya kita akan dengarkan firman Tuhan. Kita katakan bersama-sama, Yesus ku panggil dan Yesus ku undang. Terima kasih. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku, membimbing, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku, membimbing, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Sucikan, sucikan, kuduskan semua dosaku. Sucikan, sucikan, kuduskan semua dosaku. Kita sudah memuji memuliakan nama Tuhan, saatnya kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami sangat mengucap syukur buat setiap kasih anugerah-Mu. Kami sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan, dan saatnya kami akan siapkan hati kami untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu itu akan bertumbuh di dalam setiap kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Shalom adik-adik sekolah minggu, apa kabarnya? Semuanya sukacita, semuanya sudah siap mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kalau dari minggu yang lalu, Kak Evi membawakan firman Tuhan tentang Menara Babel. Nah, pada minggu ini kita sama-sama akan belajar dari tokoh Alkitab. Dia adalah orang yang membaptis Tuhan Yesus. Adik-adik tahu siapa namanya? Ya, namanya adalah Yohanes. Hari ini firman Tuhan terambil dalam Lukas pasal 3 ayat 1 yang ke-20. Nah, nanti adik-adik dapat membacakannya di rumah. Nah, siapakah Yohanes Pembaptis ini? Nah, Yohanes Pembaptis adalah seorang anak yang dari Imam Sakaria. Imam Sakaria adalah seorang imam yang melayani di Bait Allah pada waktu itu. Nah, pada suatu ketika Imam Sakaria melakukan tugasnya, yaitu membakar ukupan di Bait Allah. Tiba-tiba malaikat Gabriel datang kepadanya bahwa Sakaria akan segera memiliki anak. Nah, pada waktu itu Imam Sakaria dan istrinya Elizabeth umurnya sudah lanjut, tetapi firman Tuhan mengatakan bahwa mereka adalah orang yang hidup benar di hadapan Tuhan. Dan pada waktu itu ketika malaikat Gabriel menyampaikan pesan bahwa Sakaria akan segera memiliki anak, Sakaria tidak percaya. Nah, firman Tuhan mengatakan bahwa malaikat Gabriel berkata, Sakaria akan menjadi bisu sampai anak itu lahir. Nah, dengan berjalannya waktu, Yohanes lahir. Dan Yohanes beranjak dewasa, dia tinggal di pegunungan, di hutan-hutan, dan pakaiannya adalah berjubah bulu unta dan berikat pinggang. Dan adik-adik tahu makanannya adalah belalang dan madu hutan. Firman Tuhan mengatakan bahwa Elia akan tinggal di pegunungan sampai tiba harinya Tuhan, ia akan menampakkan diri. Nah, pada suatu kali menyampaikan firman Tuhan mengatakan bahwa hai orang-orang, bertobatlah dan beri dirimu dibaptis. Dan pada waktu itu semua orang bertobat, mereka memberi diri mereka dibaptis. Karena sebelum Yohanes lahir, malaikat Gabriel berkata bahwa akan dipenuhi oleh Roh Kudus, ia akan menjadi anak yang dipakai oleh Tuhan. Dan dia tidak boleh minum minuman yang keras, dia tidak boleh minum anggur, dan dia akan tinggal di hutan sampai pada waktu hari Tuhan tiba. Dan ketika waktu itu Yohanes memberitakan kabar Injil, membawa orang datang kepada Tuhan dan orang percaya dan bertobat. Dan pada waktu itu
Yohanes pun yang membaptis Tuhan Yesus di Sungai Yordan. Nah, luar biasa kan adik-adik cerita dari firman Tuhan Yohanes ini. Nah, dari Yohanes ini kita sama-sama belajar 3 hal. Yang pertama yaitu Tuhan Yesus sudah merencanakan apa yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kamu sebelum kamu lahir. Nah, yang pertama tadi yang saya sampaikan bahwa Tuhan sudah merancangkan masa depanmu jauh sekali sebelum adik-adik lahir. Itu ada di ayat yang ke Lukas pasal 14 ayat yang ke-15 pasal 1. Di situ firman Tuhan mengatakan bahwa malaikat Gabriel berkata kepada Zakaria bahwa engkau akan bersukacita atas kelahirannya, bahkan orang banyak akan bersukacita. Ia akan membuat hati bapak-bapak berbalik kepadanya. Pada waktu itu Yohanes belum lahir, tetapi Tuhan sudah merencanakan masa depan Yohanes. Tuhan mau memakai Yohanes untuk membawa orang kepada Tuhan. Tuhan sudah merancang apa yang akan Yohanes kerjakan atau Yohanes alami sebelum Yohanes lahir. Tuhan sudah merencanakan. Nah, begitupun dengan kehidupan adik-adik sekolah minggu yang ada di rumah. Tuhan sudah merancangkan jauh sebelum adik-adik lahir. Tuhan akan memakai adik-adik menjadi anak-anak yang menjadi berkat bagi orang lain. Mungkin bagi teman-teman, bagi keluarga, bagi diri sendiri. Tuhan sudah merencanakan. Bahkan ada firman Tuhan mengatakan bahwa sebelum adik-adik lahir Tuhan sudah membentuk adik-adik, Tuhan sudah mengenal adik-adik. Seperti Yohanes ini, sebelum dia lahir Tuhan sudah merencanakan hal yang besar yang Tuhan mau kerjakan bagi Yohanes. Nah, yang kedua, Lukas pasal 1 ayat ke-16 sampai 17, di mana Tuhan menaruh suatu visi atau tujuan tentang kelahiran Yohanes Pembaptis. Apa yang Yohanes lakukan nanti, Tuhan sudah menaruh visinya sebelum dia lahir, yaitu apa? Firman Tuhan mengatakan bahwa ia akan membuat banyak orang Israel bertobat kepada Tuhan. Ia akan membuat hati bapak-bapak berbalik kepadanya, dan melalui Yohanes orang banyak akan mengenal Tuhan. Nah, begitupun dengan kehidupan adik-adik sekolah minggu. Adik-adik tidak disengajakan ada di dunia ini. Tuhan sudah merancangkan jauh sebelum adik-adik lahir, sebelum adik-adik ada di dunia ini jauh sekali. Dan yang kedua tadi yaitu bahwa Tuhan sudah menaruh visi atau tujuan dalam kehidupan adik-adik. Mungkin adik-adik bertanya, apa yang harus adik-adik lakukan? Tenang, Tuhan sudah menaruh visi adik-adik. Mungkin Tuhan kasih visi atau tujuan, adik-adik akan dipakai Tuhan dengan memiliki talenta. Mungkin dalam bermain musik atau dalam hal apapun, adik-adik mau Tuhan pakai untuk memuliakan nama Tuhan. Oleh sebab itu, marilah menjadi anak-anak yang mau dipakai oleh Tuhan, yang mau menjalankan visi Tuhan. Mungkin kan aku gak bisa menyanyi, ayo berlatih. Mungkin aku gak bisa alat musik, aku gak bisa mengiringi musik di gereja, ayo adik-adik semangat belajarnya. Mungkin ada yang bisa mengikuti les atau apapun. Nah, Tuhan sudah menaruh visi atau tujuan tersendiri bagi kehidupan adik-adik masing-masing. Mungkin tujuannya berbeda, tapi satu, yaitu untuk kemuliaan nama Tuhan. Nah, yang ketiga, Yohanes Pembaptis adalah orang yang berani menyampaikan firman Tuhan. Yohanes tidak takut. Itu terambil dalam Lukas pasal 3 ayat ke-3 dan 18. Di situ firman Tuhan mengatakan bahwa Yohanes pergi ke seberang Sungai Yordan dan Yohanes berteriak. Mungkin pada waktu itu dia mengatakan, "Hei orang-orang, bertobatlah, berilah dirimu dibaptis, maka Tuhan akan mengampuni dosamu." Dan pada waktu itu orang banyak mendengarkan apa yang Yohanes sampaikan. Bahkan firman Tuhan mengatakan bahwa orang-orang tercengang. Mereka duduk, dia mendengarkan apa yang Yohanes sampaikan, sampai mereka memberi diri mereka dibaptis. Dan orang pada waktu itu bertobat sangat banyak. Sampai ketika pada Tuhan Yesus, waktu itu Yohanes membaptis Tuhan Yesus di Sungai Yordan. Nah, ini yang perlu kita sama-sama pelajari dari Yohanes ini. Sangat luar biasa kan adik-adik? Nah, marilah adik-adik mau menjadi seperti Yohanes. Dan biarlah firman Tuhan hari ini memberkati kehidupan adik-adik. Biar 3 hal tadi adik-adik harus ingat bahwa Tuhan Yesus sudah merancangkan hal yang besar sebelum adik-adik lahir ke dunia ini. Dan yang kedua, Tuhan Yesus taruh visi dan tujuan dalam kehidupan adik-adik semuanya. Dan yang ketiga, jangan lupa adik-adik harus memberitakan kabar Injil keselamatan. Adik-adik harus membawa orang kepada Tuhan Yesus. Semangat menjadi prajurit Kristus. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Kita ucapkan doa Bapa kami. 1, 2, 3. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami.
dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari mereka. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah, adik-adik sekolah minggu yang ada di rumah, ibadah kita sudah selesai, dan jangan lupa ikuti video-video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.